Saat kelahiran putri kedua dari pernikahan dengan Nyi Subang Larang, Prabu Siliwangi mengucapkan sabda. Dikisahkan petir menggelegar saat Prabu Siliwangi mengucapkan sabda atas kelahiran anak perempuan tersebut. Sabda Prabu Siliwangi tersebut memberikan isyarat akan ada peristiwa besar atas kelahiran Dewi Rara Santang. Dewi Rara Santang merupakan ibunda Syarif Hidayatullah yang dijuluki dengan Sunan Gunung Jati. Dewi Rara Santang lahir pada sekitar tahun 1427 Masehi. Beliau merupakan anak kedua Prabu Siliwangi atau Sri Beduga Maharaja Kerajaan Pajajaran dari istrinya Ratu Subang Larang. Sejak kecil, Rara Santang, anak kedua Prabu Siliwangi, sudah memeluk agama Islam, mengikuti agama ibundanya, Nyai Subang Larang. Dewi Rara Santang, kakak dari Kian Santang, menghabiskan masa kecilnya di istana Galuh Kawali. Setelah ayahnya diangkat menjadi raja seluruh tanah Sunda, kemudian hijrah ke istana baru Kerajaan Pajajaran di Pakuan. Istana baru tersebut dikenal dalam sejarah dengan nama Istana Sang Bima Ngarayan. Seperti kabar yang beredar, pada masa kelahiran Dewi Rara Santang, Sang Prabu Gung Bentoro Raja Siliwangi bersabda yang disertai petir menggelegar, gemuruh guntur dan badai. Kelak putri keduaku ini akan menjadi ibunda dari berbagai raja-raja besar di Nusantara. Dengan itu, aku beri nama dia Rara Santang. Itu adalah sabda Prabu Siliwangi. Setelah ibundanya Nyai Subang Larang wafat, Dewi Rara Santang memilih keluar istana bersama kakak kandungnya, Pangeran Walang Sungsang. Selama dalam pengembaraan, Pangeran Walang Sungsang mengganti namanya sebagai Cakrabuana untuk menutupi identitasnya dalam mengembara dari tempat satu ke tempat yang lain guna belajar agama Islam. Dewi Rara Santang pada sekitar tahun 1443 Hijriah menjalankan ibadah haji bersama kakaknya ke Tanah Suci. Mereka berdua berguru di Bukit Amparan, Jati Mekah kepada Syekh Nurul Jati selama 3 tahun dan mendirikan pedukuhan di kebun pasir. Di sana, Dewi Rara Santang dinikahi oleh penguasa Mesir dan Palestina bernama Sultan Bani Israel atau Sultan Mahmud atau Sultan Hud. Setelah menikah, beliau diubah namanya menjadi Syarifah Mudaim, sedangkan Raden Walang Sungsang diganti namanya kembali menjadi Haji Abdullah Iman. Kisah perkawinan Dewi Rara Santang tersebut tertulis dalam naskah Mertasinga pupuh 1 strip 5 sampai dengan 2.04. Dikisahkan bahwa di negeri Bani Israel, istri Sultan Hud meninggal dunia. Tidak lama kemudian, Sultan pun mengirimkan utusan ke seluruh pelosok negeri untuk mencari penggantinya. Mencari seorang putri yang setara dengan yang telah tiada. Utusan itu melakukan pencarian hingga akhirnya mereka berjumpa dengan kakak beradik yang tengah menunaikan haji dari negara Pajajaran. Pangeran Cakrabuana dan adiknya, Dewi Rara Santang, yang konon kecantikannya mirip bahkan melebihi mendiang istri Sultan Hud. Pangeran Cakrabuana menyampaikan bahwa mereka berdua merupakan kakak beradik, sehingga kemudian sang utusan membawa keduanya kepada tuannya untuk dipertemukan dengan Sultan Hud untuk dipinang. Singkat cerita,
Rara Santang pun kemudian bersedia dinikahi oleh Sultan Hud dengan syarat-syarat khusus. Sultan Hud kemudian menyanggupi syarat-syarat yang diajukan oleh Dewi Rara Santang. Syarat-syarat tersebut adalah bahwa kelak jika dari hasil perkawinan keduanya mempunyai seorang anak pertama laki-laki, maka anak tersebut harus direlakan untuk mensiarkan Islam di tanah kelahiran ibundanya, yaitu di Tatar Pasundan. Setelah itu, Dewi Rara Santang juga menginginkan agar janji kesanggupan Sultan Hud diikrarkan di Bukit Tur Sinai, Palestina. Sang Sultan menyanggupinya dan ikrar janji tersebut kemudian dilaksanakan di Bukit Tur Sinai. Disaksikan oleh Pangeran Cakrabuana. Akhirnya keduanya pun menikah. Singkat cerita, pernikahan Dewi Rara Santang dengan Sultan Hud dikaruniai 2 anak laki-laki. Anak pertama diberi nama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang belakangan menjadi raja di Cirebon, sementara anak kedua diberi nama Syarif Nurullah. Dalam dakwah yang dijalankan, Sunan Gunung Jati menjadi anggota dari Wali Songo yang tersebar di Pulau Jawa. Selain sebagai wali, Sunan Gunung Jati menjadi sultan di Keraton Pakungwati sebagai penerus uaknya Pangeran Cakrabuana. Sementara itu, seperti kabar yang beredar pada masa kelahiran Dewi Rara Santang, sabda Prabu Siliwangi disertai petir menggelegar, gemuruh, guntur, dan badai. Menurut naskah Mertasinga, di masa tuanya, setelah suaminya Sultan Hud wafat, Dewi Rara Santang dijemput oleh anaknya Syarif Hidayatullah untuk diajak pulang ke Cirebon. Dewi Rara Santang wafat dan dimakamkan di Cirebon. Selain itu, ada satu nama ratu yang juga tersohor di Nusantara, yaitu Ratu Maharani Sima. Maharani Sima merupakan salah satu ratu penguasa kerajaan Kalingga yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Sekitar tahun 674 Masehi, Ratu Sima terkenal karena kejujurannya dan menjadikan hukum sebagai panglima. Dia dikenal keras dan tegas dalam menghukum pencuri dan pelaku kejahatan. Bahkan diceritakan ada seorang raja yang asing yang menguji kejujuran rakyat Kalingga dengan meletakkan kantong berisi emas di tengah-tengah persimpangan jalan dekat alun-alun ibu kota Kalingga. Alhasil, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh kantung yang pada dasarnya bukan milik warga. Hingga suatu hari, 3 tahun kemudian, seorang putra Sima, sang putra mahkota, secara tidak sengaja menyentuh kantung itu dengan kakinya. Sebagai hukumannya, Sima menjatuhkan hukuman mati kepada putranya, tetapi berdasarkan saran dari penasehat istana, akhirnya sang putra mahkota pun dijatuhi hukuman potong kaki.